Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur atas segala nikmatnya. Pada kesempatan di malam ini kita bisa kembali dan senantiasa mudah-mudahan ada dalam ketaatan dan ketundukan dipadanya. Tadi Ustadz pas qomat itu di jalan. Yang qomat itu patokannya Hasanuddin. Jadi pas di Hasanuddin qomat, Ustadz masih di jalan. Di depan Hasanuddin itu ada kafe. Nah, di kafe ternyata kafenya masih banyak. Mungkin seusia SMA kali ya, atau mahasiswa atau selevel dengan itulah ya. Ada yang main laptop, ada yang main gadget, ada yang nyeruput kopinya. Itu posisi sedang qomat di Masjid Hasanuddin. Kalau jalan kaki itu nggak sampai 5 menit udah sampai. Munyu barang aja hanya melewati median jalan, bisa 3 menit gin sampai 5 menit tuh. Jadi masih sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan laptopnya, sibuk dengan diskusi bersama teman-temannya. Posisi sudah iqamah. Di masjid-masjid lain terdengar juga qomat. Bahkan sebagian ada yang sudah memulai salat. Jalan sedikit terus begitu, sebelah kiri ada lagi kafe baru, bertingkat lagi, besar. Nggak tahu namanya apa itu ya. Nggak tahu deh namanya apa ya. Padahal naklah mun zaman bahari inilah kira-kira mun kekanakan tahun 80 90-an. Amun sudah sanja, kalau sudah sanja itu pantang keluar rumah. Orang bahari itu apik papadahannya. Papadahan orang bahari itu sanja itu setan keluaran. Dan itu bukan kalimat papadahan biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang telah mengabarkan itu. Apabila sampai waktu maghrib, maka kuncilah pintu-pintu rumah kalian. Jangan biarkan anak-anak kalian keluar rumah ya. Masuklah kalian ke dalam rumah. Kalau zaman kami bahari baik, kalau kami nih terpaksa di jalan juga Pak lah, ada azan sampai maghrib sudah besatop tuh Bang. Besatop dulu tuh kadawani. Tadi zamannya Pak Suprin kayak itu jaga kira Pak lah. Besatop dulu, azan itu besatop. Kalau maghrib nih sanja nih, stop dulu. Kadawani jalan itu sampai selesai azan, baru itu pun dengan cepat-cepat supaya cepat sampai ke rumah. Kenapa? Karena itu waktu-waktu di mana syaitan sedang keluar. Dan itu informasi nubuwah, informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita memang tidak bisa melihat secara langsung, tapi Nabi mengatakan itu. Karena itulah beruntung pian Ustadz sampai di sini sudah dalam posisi tegak berdiri, sudah dalam kondisi sholat. Di saat yang sama tadi Ustadz menyaksikan langsung betapa banyak anak-anak seusia pian yang masih sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan laptopnya, sibuk dengan diskusi dan makan minumnya. Masya Allah. Dan itu terjadi tidak jauh dari tempat tinggal pian ini saat ini. Ada di sekeliling pian. Maka bersyukur, beruntung ya. Beruntung. Ustadz gin dulu waktu di Ma'had dipadahkan kiai begini nih, nyaman di luar juga Bang pinanya gitu. Mun dipadahi dulu lah oleh kiai kami bahar itu. Asa Ustadz nih pasti hendak supaya kami ini dilawas-lawas di pondok Banaham ya. Memadah-madahin yang kayak ini. Tapi hari ini kami merasakan. Hari ini baru merasakan itu.
Betapa beruntungnya nang tinggal di pondok tuh nah, apalagi nang sampai full 5 waktu sholat jamaah. Masya Allah. Pian kalau mau belajar bacanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan kasih rizki untuk memahaminya. Jadi pian ini setiap waktu rizkinya Masya Allah, bukan cuma rizki fisik tapi juga rizki ilmu dan kefahaman. Ini kan luar biasa ya. Jadi harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikut yang istiqamah hingga akhir zaman. Kita baru meninggalkan bulan Maulid, bulan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita fikir-fikir, kalau kita ingat-ingat, Nabi yang Allah utus untuk kita itu adalah anugerah terbesar, nikmat terbesar yang Allah berikan untuk kita. Dihadirkan Nabi, di mana Nabi kita ini coba sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita, sangat peduli dengan kita, care banget gitu loh dengan kita itu. Sidin hendak benar supaya kita ini selamat, maka beliau korbankan jiwa dan raga, harta dan semua yang dimilikinya agar kita ini umat manusia selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Bahkan Nabi itu sedih benar kalau ada di antara manusia setelah diutusnya beliau yang kada beriman. Nabi sedih. Nabi memikirkan kita ini berhimat. Maka sampai disebutkan oleh ulama, tidak ada satupun perkara apa-apa yang membuat kita selamat, melainkan semua sudah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan apa-apa yang membuat kita celaka, semua sudah dijelaskan Nabi untuk kita hindari. Saking sayangnya Nabi, semua hal yang berkaitan dengan keselamatan sudah Nabi sampaikan. Semua hal yang membuat kita celaka sudah Nabi jelaskan, supaya kita ini jelas mana yang benar, mana yang salah, supaya kita ini tahu mana jalan untuk menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Sehingga kita harusnya lebih milih kepada yang jalan surga, bukan ke jalan neraka. Dan itu semua secara gamblang sudah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah itu ya. Apa bunyi ayatnya itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri. Kalau ini dalam konteks pada saat Nabi diutus, maka dari kalangan bangsa Arab. Tapi kalau ayat ini ditarik dalam keadaan kita hari ini, Nabi diutus dari bangsa manusia. Nabi itu bukan bangsa jin, Nabi bukan bangsa malaikat. Karena itulah Nabi bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nabi mengalami apa yang kita alami. Nabi manusia, meskipun basyarun laisa kal bashar, tapi Nabi secara fisik manusia. Nabi pernah uyuh, sama kita uyuh. Nabi kalau kena lading luka, Nabi lading kena luka. Nabi kalau kada makan lapar, Nabi lapar. Nabi kalau kada minum haus, Nabi haus. Nabi kalau ingin memenuhi kebutuhan hidupnya begawi, berdagang. Nabi kalau ingin mendapatkan sesuatu berusaha ke pasar, bertukar. Sama kayak kita. Nabi kalau mau ke masjid jalan-jalan pakai batis. Enggak terbang kayak Superman, enggak melayang kayak hantu. Enggak, sama kayak kita. Allah telah utus, Allah telah datangkan rasulun min anfusikum, sama sejenis dengan kalian.
azizun alaihi ma anittum. Amat berat penderitaannya. Memikirkan kita ini. Sampai mau meninggal saja Nabi ingat kita, ummati, ummati, ummati. Mikirakan umatku kena nang kayak apa? Umatku kena nang kayak apa? Coba sayangnya Nabi dengan kita itu. Gak ada yang lebih sayang dengan kita melainkan Nabi. Karena sayangnya tak terbatas waktu. Disampaikan apa yang membuat kita selamat. Azizun alaihi ma anittum. Berat rasa penderitaan apa yang kelak menimpa kalian itu. Harisun alaikum. Begitu inginnya Nabi itu kalian itu beriman dan selamat. Begitu amat menginginkan keimanan dan keselamatan untuk kalian. Karena itulah dengan Nabi yang begitu amat mencintai kita ini, maka cara kita untuk berterima kasih adalah dengan memenuhi hak-hak Nabi. Nabi punya hak, kita punya kewajiban kepada Nabi hari ini. Kan Nabinya sudah tidak ada, Ustaz. Benar, secara fisik Nabi tidak ada, tapi syariat yang Nabi bawa hari ini ada, dan ada hak-hak Nabi yang harus kita tunaikan sebagai bentuk rasa syukur kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya seorang nabi yang amat mencintai kita. Nabi itu kadosa kita nang sadat ini belum bertamu lah mendengar kisahnya saja nah. Nabi itu asal kepengen banget kita berdapat ya. Betapa sayangnya ada badui datang. Ini orang nih lagi Nabi lagi berpandang masalah kiamat. Sahabat yang lain menggidik berataan. Masalah kiamat itu kalau sahabat-sahabat itu begitu menakutkan. Ya. Begitu menakutkan. Karena gambaran kiamat itu kan dahsyat. Al-qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil munfush fa amma man saqulat. Itu gambaran neraka. Gambaran apa? Kiamat. Manusia kayak aneh-aneh, gunung kayak kapuk terbang gitu. Kenapa manusia sampai kayak aneh-aneh terbangan? Karena buminya berguncang. Coba kalau perhatikan pian. Kalau pian naik sepeda motor, kecepatan tinggi. Ya jangan dicoba. Tiba-tiba rem mendadak, gitu, rem mendadak. Apa yang terjadi? Mencelap pian. Betul nggak? 80 kilo, 100 kilo. Cip. Bisa sampai mana itu? 10 meter bisa itu. Makanya kenapa kalau di mobil pakai sabuk pengaman? Kalau enggak gimana? Nembus kaca. Itu terjadi. Itulah kenapa pakai ya sabuk pengaman. Ya. Kalau dia mendadak dalam kecepatan tinggi misalnya jalan tol, cip dia dadak. Terlempar badannya, tembus kaca itu. Sebegitu dahsyatnya dia terbang nggak? Terbang. Ben bisa bayangkan nggak hari ini bumi ini berputar. Saat ini bumi berputar nih. Tapi saking cepatnya bumi berputar, kita nggak merasa. Betul nggak? Merasa pusing nggak nih? Pusing nggak nih? Nggak. Itu karena Allah ngasih bumi cepat. Coba kalau Allah lambati sedikit. Lo lambati aja sedikit, hanyut kita. Ini kenapa bumi begini nih? Allah udah atur, udah settingannya udah pas. Ya, persisi banget itu Allah itu. Allah nyiptain ini nggak main-main. Ya, hitungannya udah pas. Dengan bajajakan kita itu udah pas. Sehingga kita ini nggak merasa. Tapi kalau dengan pendekatan saintifik, dengan pendekatan sains, bumi berputar dengan kecepatan gasing. Betul nggak? Kita sedang berotasi nggak ini? Berotasi, memutar pada porosnya.
Di saat yang sama kita sedang mengelilingi matahari. Kita sedang berevolusi sekaligus berotasi. Karena itulah maka ada siang ada malam. Betul kan? Yang IPA-IPAan lah ini. Yang IPA kelas 6. Betul kan? Tata surya. Saat kiamat Allah off buminya. Kira-kira gimana rasanya? Ini bumi berputar seperti gasing seperti saat ini. Terus tiba-tiba Allah, waktunya kiamat, tit gitu. Puk, bumi berhenti. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kebayang nggak Bian? Hah? Apa yang terjadi kalau Allah hentikan bumi dengan tiba-tiba? Apa yang terjadi? Tarabang Bian sampai ke langit. Tarabang sampai ke langit. Itulah Allah gambarkan, ya. Allah gambarkan manusia itu seperti aneh. Berloncatan ke atas. Kenapa? Bumi berhenti, tiba-tiba berhenti, gitu. Orang Amerika, orang sekuler berpikir inilah yang dimaksud dengan Armageddon. Terjadi tabrakan antariksa. Karena semuanya berhenti berfungsi dalam satu garis waktu. Kita meyakininya dengan nama kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya benar. Jangankan kita nang di atas, nang di dalam kubur aja gin mencelat keluar. Nang tapatak sampai 5 meter di dalam tanah tak keluar. Saking kencangnya. Gimana membayangkan itu, na'udzubillah, Masya Allah ya. Betul kan? Pada saat lagi ngomong begitu, sahabat kan pada takut semua. Tiba-tiba ada badui datang. Ya badui ini kada tahu-tahu Jepang lah. Sahabat yang lain pada menangis. Nangis. Si badui datang. Dengan entengnya dia nanya, ya Rasulullah, berbeda gerang kiamat tuh ya. Nah, ikamayam. Orang yang lain ketakutan, berataan ini datang ujuk-ujuk menakoni. Ya Rasulullah, berbeda gerang kiamat tuh kena. Untung Nabi ini sayang Nabi ini. Jadi jan Nabi nang ditakuni, nang menakuni lawan nang ditakuni sama kada tahu jua. Nang kayak ini jan Nabi. Apa yang engkau siapkan untuk itu? Ma tasta'iduna. Apa yang kau siapkan untuknya? Ujar badui tadi, kada ada? Jadi salat ya 5 waktu itu aja. Menambahi kada, bertahajud kada juga 5 waktu aja Nabi. Puasa nang japi nang wajib bulan Ramadan, nang lainnya kada ada juga. Cuman sebutin aja ulun ni katuju bana lawan pian. Ulun ni cinta bana lawan pian. Apa ujar Nabi coba? Apa ujar Nabi? Sederhana Nabi jawabnya. Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Selesai. Karena yang nanya badui, sayang nggak Nabi itu? Masuk surga itu mudah nak. Bahkan Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga. Illa man aba. Kecuali nang kada mau. Di sahabat, faman aba ya Rasulullah? Ada kan nang kada mau? Ada masuk surga? Ujian Nabi, semua umatku masuk surga. Kecuali siapa nang kada mau? Illa man aba. Sahabat kan bengong. Ada kan nang kada mau? Faman aba ya Rasulullah? Siapa yang kada mau itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga. Siapa yang menentangku maka itulah yang dimaksud dengan aba, yang enggan. Siapa yang kada mau mentaati Nabi maka itulah ia yang tidak mau masuk surga. Maka itulah hak Nabi yang pertama yang harus kita tunaikan adalah mentaati Nabi dengan segala apa yang dibawanya. Jadi hak Nabi yang pertama min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ta'atihi,
bima amara bihi wa ma nahaan. Apa-apa yang datang dari Nabi, baik perintahnya maupun larangannya, maka hak bagi Nabi untuk kita taati. Itu aja, taat lawan Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Nabi, apabila itu perintah, ambil. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apapun yang datang dari Nabi, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang Nabi larang, tinggalkan. Lebah itu bahkan disimbolkan Nabi sebagai simbol seorang mukmin. Inya kada singgah, inya kada hinggap kecuali di tempat yang baik, kecuali nang harum. Nang harum. Mun awak kita kada mandi kan kada singgah juga. Kada singgah juga. Pina GR banar, pina dipalaki lebahnya kada hendak kada sebetulnya. Inya punya bau apan lah jinyana itu. Karena lebah itu khasnya dia hanya akan makan di nektar. Makanannya cuma nektar, bukan darah pian, bukan daging pian. Dia nggak bisa makan. Kalaupun akhirnya dia singgah ke tubuh pian dan kemudian pian sakit, dia mati kok. Lebah itu kalau sudah nyucuk kita mati nggak? Mati, ya, mati karena dia otomatis terpotong pada bagian ekornya. Ya. Karena itu dia sebetulnya nggak, dia cuma lewat ngeng. Kita yang sok GR. Waduh, ada lebah nih. Wes, lah, yang uesnya ini yang bikin dia, oh, mau nih, Hah? Sabar jinya. Ngeng, pus, nah 2 kali. Ayo, sekali lagi, ha. Pas juga, ayo kita sekali lagi. Ngeng, jinya, nah selamat dah. Coba kalau pian lebah itu tenang. Ya Allah, saya tahu ya Allah, lebah ini pasti tidak ingin makan saya, tidak ingin hinggap di tempat saya. Dia selamat hinggap. Kan Nabi mencontohkan lebah itu dengan 4 sifat. Betul? Tidak makan kecuali yang baik, tidak hinggap. Kalaupun dia hinggap, dia tidak pernah merusak. Ada nggak lebah merusak bunga? Enggak. Dia hanya makan yang baik, singgah di tempat yang baik, dan kalau singgah dia tidak pernah merusak, menghasilkan hanya yang baik-baik. Semua dari hasil lebah semuanya baik. Madunya, bipolennya, apalagi lebah itu apalagi selain bipolen, madu, ada satu lagi. Semua termasuk sarangnya, ya, baik. Jadi jangan GR kalau lebah. Muji aja itu mah. Kitanya aja yang terlalu. Soalnya ini kan anak jauh makan kita. Ya. Kada level jadinya. Aku nyata ada kembang yang dicari. Mana anak makan pian? Ada, ya. Lebah. Hadanallahu wa iyyakum. Hak Nabi yang pertama tadi baru kita sampai pada hak yang pertama adalah ditaati baik perintah maupun larangannya. Mudah-mudahan nanti kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Wal afwu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.